Masuk bab yang ke-46, babu fadlil hubbi fillah wal hathu alaihi wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa madza yaqulu lahu idza a'lamah. Bab keutamaan saling mencintai karena Allah dan anjuran untuk menyatakan cinta karena Allah kepada orang yang kita cintai. Ini bukan cinta syahwat loh ya, cinta karena Allah. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa aku mencintaimu karena Allah, apa yang kita jawab? Jawabnya bagaimana? Ini babnya. Secara garis besar, kita kenal dengan banyak personal. Kita lahir juga biasanya nggak sendiri, punya saudara ya, punya saudara, kakak, ibu, kakak, adik dan sebagainya. Saudara kita itu kurang, masih perlu kenalan dengan orang lain. Perkenalan kita, persahabatan kita, kedekatan kita dengan siapapun hendaklah dilandasi karena Allah. Itu maksudnya. Maka nalillahi yabqa wa maka nali ghairillahi yafna. Semua ikatan apapun yang dibangun berdasarkan Allah kekal, tapi yang dilandasi dengan selain Allah fana, hapus semuanya. Ada banyak teman kita yang sampai saat ini masih kita kenang. Allah yarham yang sering saya kenang, Pak Bayu, Dokter Bayu, kenal mungkin ya. Ya masih sering saya doakan, masih sering kita doakan. Pak Abdul Khalik, karena saya kenalnya lillahi ta'ala, bukan urusan bisnis, bukan urusan apa, bukan, kenalnya itu lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. Sudah meninggal ya sering ingat, ketika ingat yang langsung doain Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma afu anhu. Iya, kenal. Jadi interaksi kita diusahakan murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti nggak boleh bisnis, ya boleh, silahkan, boleh. Tapi kita kudu punya teman yang sama-sama saling mencintai karena Allah. Berkumpul ke sini ngaji lillahi ta'ala. Dapat duit? Enggak. Ya. Dapat beras? Enggak. Dapat jeruk? Kadang. Itu ada lagi mumpung ada jeruk itu ya. Dapat arem-arem? Kadang-kadang. Kalau ada Pak Haji Edi, ada donat biasanya. Kalau ada Pak Rudi, ada gorengan. Ini enggak ada Pak Rudi nih kayaknya ini. Masih di Jogja. Ada gorengan, dapatnya itu. Enggak dapat apa-apa, insya Allah dapat ilmu, dapat mahabbah, dapat ukhuwah, pengennya dapat ridho Allah, pengennya dapat ketenangan yang dibawa oleh para malaikat. Iya kan? Enggak pengen dapat apa-apa. Berpisahnya nanti udah berpisah kan, ngumpul karena Allah, pulangnya juga udah selesai, pulangnya juga berpisahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi menukil beberapa ayat. Yang pertama, ayat terakhir dari surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang ma'ahu menyertai Muhammad. Ma'a bersama. Ini masuk ke bab sebelumnya, menyertai orang-orang soleh. Sebisa mungkin teman-teman kita orang soleh, jauh sejauh-jauhnya lari dari mereka yang tidak soleh. Walladzina ma'ahu, yang bersama Muhammad memiliki sifat istimewa. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Asyidda' syadid, keras, kasar. 'Alal kuffar,
kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Maksudnya kafir yang memusuhi Islam. Keras, kaku, enggak disayang, enggak, musuhi malahan. Musuhi orang kafir yang memusuhi Islam. Ruhama'u bainahum, tapi sama mereka saling sayang, saling mengasihi. Ada saudaranya berjuang perang melawan bangsa Yahudi, Zionisme, harusnya didukung, kirim senjata, kirim prajurit, kirim tank, kirim rudal, kirim pesawat, harusnya. Bukan malah dikepung, bukan malah disuruh nyerah. Disuruh nyerah ya? Ya Allah, ya Rabb. Iya, disuruh nyerah, bayangin. Padahal orang Arab sendiri, mereka itu punya sebuah cerita anekdot, mungkin bahasa kita. Ada 3 sapi. Sapi merah, sapi hitam, sapi putih. Ini sapi ini setiap singa datang dilawan bertiga. Kabur singa. Iya apa enggak? Singa pintar. Pas sapi si merahnya kagak ada, singa datangi berdua, sapi putih sama sapi hitam. Aku itu cuma mau makan sapi merah. Kalian berdua diem aja, nggak tak apa-apain. Aku cuma pengen makan sapi merah. Akhirnya sapi merah diserang. Hitam sama putih nyantai, kagak nyerang kita, biar dia aja. Dimakan sapi merahnya. Singa udah kenyang, diem berapa waktu kan. Datang dia ke sapi si hitam. Aku itu cuma pengen makan sapi putih. Jadi kalau aku nyerang sapi putih, kamu diem wae, nggak tak apa-apain. Oh ya sudah. Singa datang, sapi putih tolong sapi hitam tolong. Enggak, kamu yang mau dimakan. Setelah sapi putih dimakan, sapi hitam dimakan, tinggal sapi putih, tinggal satu kan? Iya. Datang singa dengan gagah. Kata sapinya, "Lu katanya kamu nggak makan aku." Kamu goblok sih. Kamu goblok sih. Goblok. Akhirnya sebelum dimakan, ini sapi terakhir ini, dia mengatakan, "Aku sebenarnya sudah dimakan oleh kamu dari awal sapi pertama, sapi merah dimakan." Nah, ini saudara kita diperangi, bukannya dibantu malah disuruh nyerah. Emang Israel bakal berhenti di situ? Enggak. Udah kena, merembet terus itu. Mudeng. Harusnya kejam, kasar, kaku kepada Israel. Malah dengan bangganya salah satu wartawan, saya baca di berita mana itu, ada salah satu wartawan dari Arab mengatakan, sudah saatnya kita hidup dengan tenang tanpa ada terorisme. Ngelawan Israel malah disebut terorisme. Mana ayat ini? Ruhama bainahum, mana? Saling mencintai di antara mereka, saling mengasihi. Luka mereka, luka kita. Laparnya mereka, lapar kita. Sedihnya mereka, sedih kita. Bahagianya mereka, bahagia kita. Mulianya mereka, mulia kita. Nggak ada. Saudaranya dibombardir dengan bom. Entah sudah berapa ton itu dijatuhkan ke sono. Ratusan ribu korban. Dengan bangga tetangga-tetangganya merayakan malam tahun baru. Kok bisa? Tetangganya berkabung, mati kelaparan. Kok bisa gitu? Tetangga sini malah disko-diskoan. Sopan nggak kalau di negara kita? Nggak sopan.
Kita yang tetangga jauh saja empati, simpati, betul. Tetangga jauh loh kita. Lihat tetangga deket sono malah udah nyerah aja kamu. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Mana asyidda'u 'alal kuffar? Mana itu? Mana ruhama bainahum? Mana? Malah dengan orang-orang kafir, harbi yang jelas-jelas memerangi orang Islam, yadun wahidah. Malah saling bergandengan. Na'udzu billah. Ya, ilallah mustaka, hanya kepada Allah nastaki, kita mengadu, mengeluh. Dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanuna 'alan nas. Kita hanya bisa mengeluh pada Allah kelemahan kita, kurangnya cara kita, memang ketidakberdayaan, tidak mampuan kita untuk menolong saudara-saudara kita. Kita hanya bisa berdoa. Iya. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbihim fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka ruk'an sujjada. Ruk'a jamak raqi', sujjada jamak dari sajid. Engkau melihat mereka isim fa'il, sajid selalu ruku, selalu sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, untuk mencari karunia Allah dan apa, ridhonya Allah. Mencari karunia Allah mau di dunia dengan sa'adah di dunia, atau di akhirat dengan al-jannah, dengan surga. Juga mencari ridho Allah Ta'ala. Sahabat itu hidup motivasinya ridho Allah dan surga. Saling mencintai motivasinya al-hubbu fillah. Mereka satu sama lain saling menguatkan. Di antara sahabat ini ada muhajirin dan ansor. Orang Mekah datang ke Madinah benar-benar membawa baju dan peralatan hidup yang ada di badan aja, di kendaraan semampunya. Ada yang datang bawa tubuh tok sama baju perangkat, nggak bawa apa-apa, tapi dicintai karena Allah, ditolong karena Allah. Nanti ada ayatnya. Allah memuliakan mereka karena saling mencintai lillah. Ya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada bekas sujud di muka-mukanya, mukanya cerah. Bukan hitam gini, bukan loh ya. Bukan. Kalau sujudnya hitam gitu. Ini ada kelihatan hitam enggak ini? Enggak ya. Alhamdulillah udah enggak kelihatan. Mencoba menghilangkan. Salah sujud. Nah, Rasulullah itu jidatnya enggak hitam. Para sahabat juga jidatnya enggak hitam. Tabi'in juga jidatnya enggak hitam. Tabi'in juga jidatnya enggak hitam. Jidat hitam karena sujud itu berarti naruh beban tubuhnya bukan di tangan, tapi di kepala. Terus ketika ngangkat ke atas, bukan diangkat, tapi digesrek dulu ke bawah atau digeser ke bawah. Digesrutin ke bawah, baru diangkat. Nah itu sehari saja sampai seperti itu, udah hitam besoknya sholatnya. Coba aja kalau menurut saya. Apalagi karpetnya karpet kasar. jadi nempel keningnya, didorong ke depan dulu baru keangkat, atau ditarik ke belakang dengan kondisi masih neken, ditarik, udah kulitnya langsung lepas, nanti lepas lagi. Bukan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang-orang yang sujud itu mukanya kelihatan teduh, bercahaya. Ya. Meskipun hitam kayak saya gitu mungkin ya. Meskipun hitam gitu orangnya, kalau sujud biasanya ada aura sujudnya, ada aura orang baik gitu. Mungkin sampean kalau sering interaksi dengan banyak orang ya, pernah interaksi dengan